Film dibuka di mana kita diperlihatkan dengan seorang mafia sekaligus kolektor seni bernama Rajan. Diketahui Rajan punya cita rasa seni yang sangat tinggi, bahkan dia membuat lukisan dari darah manusia. Gak tanggung-tanggung, Rajan mengeksekusi seorang akuntan yang bekerja untuknya karena ceroboh hingga membuat rekening pribadi milik Rajan yang terdapat uang sebanyak 23 juta dolar atau ya hampir sekitar 400 miliar rupiah lah dibekukan oleh pihak Interpol. Ternyata sebagian uang tersebut merupakan milik klien Razan dan untuk mengganti semua itu, Razan terpaksa menjual sebagian koleksinya. Rajan bertemu dengan seorang pemilik museum bernama Jennifer yang menawari agar menyimpan karya seni di tempatnya. Seketika Rajan sangat terkejut karena ternyata di museum itu terdapat berlian jenis Red Sun milik seorang pangeran dari Afrika. Tapi sayangnya gak akan lama lagi berlian itu akan dibawa kembali. Rajan pun memikirkan rencana mencuri berlian tersebut agar bisa mengganti uang klien karena semua uangnya telah dibekukan. Dan inilah Jewel Thief The Heist Begin. Scene berpindah pada seorang pencuri handal bernama Rehan yang lagi bersantai karena telah melakukan aksi pencurian terbesar di kota Budapest. Diketahui Rehan baru aja mencuri sebuah kalung permata paling langka yaitu Zamrud Bellagio. Dalam beraksi Rehan sama sekali gak meninggalkan jejak apapun hingga membuat gempar seluruh dunia karena pencurian yang serupa terakhir terjadi pada 30 tahun yang lalu. Beberapa saat kemudian Rehan diikuti oleh dua polisi India karena ternyata Rehan telah menjadi buronan di negaranya. Secara gak sengaja Rehan melihat sang adik bernama Afi dan karena penasaran Rehan pun langsung berbicara dengannya. Afi berkata kalau kedatangannya karena merindukan sang kakak hingga Rehan hanya tertawa karena selama 3 tahun Afi sama sekali gak pernah menanyakan kabar. Akhirnya Afi berkata jujur kalau saat ini ayah mereka lagi terkena masalah dan tentu membutuhkan bantuan Rehan. Ternyata ayah mereka telah ditipu oleh Rajan dengan mengirimkan uang ilegal dan kini diancam akan dijebloskan ke dalam penjara. Diketahui hal itu merupakan rencana Rajan untuk merekrut Rehan agar membantunya mencuri berlian Red Sun. Wah, jenius. तुझे मेरा एक काम करना है. Afi memohon agar Rehan menyelamatkan sang ayah meskipun dulu pernah mengusirnya karena kecewa pada Rehan yang memilih menjadi pencuri. Merasa masih dendam, Rehan berkata kalau dia gak punya keluarga dan meminta agar Afi segera kembali ke India. मैं कुछ नहीं कर सकता. Gak lama seorang polisi bernama Vikram tiba di India dan sontak kaget karena dua anak buahnya tengah tidur pulas dan Rehan gak bersama mereka. Vikram melihat sebuah tanda plester triazolam pada lengan anak buahnya yang ternyata merupakan obat tidur berdosis sangat tinggi. Selain membuat dua polisi itu tertidur, ternyata Rehan juga berhasil melepaskan borgol, alat pelacak yang dipasang di kakinya, dan ternyata yaitu paspor agar Rehan bisa masuk ke India. Vikram langsung menghubungi kantor imigrasi agar mencegat Rehan yang menggunakan paspor milik anak buahnya itu. Tapi sangat disayangkan, ternyata Rehan telah berhasil melewati petugas imigrasi dan saat ini telah pulang ke India. Vikram bertanya-tanya apa tujuan Rehan kembali ke India, karena kalau bukan untuk urusan penting, Rehan sama sekali gak akan mau melakukan hal itu. Sementara itu Rajan sangat terkejut karena Rehan telah berada di kediamannya dan terlihat lagi asik bermain dengan anjing peliharaannya. Rehan langsung menanyakan apa alasan Rajan menjebak sang ayah. Kemudian Rajan hanya tersenyum sambil berkata kalau Rehan harus mencuri berlian Red Sun milik seorang pangeran Afrika yang saat ini lagi dipajang di dalam museum. हमारे फोर्ट क्रेस्ट आर्ट सेंटर में जहां से इसे चुराना है. Rehan menjadi semakin penasaran karena dia juga telah lama tertarik dengan berlian tersebut tapi belum punya kesempatan untuk mendapatkannya. Dari situ kita mendapatkan fakta kalau berlian Red Sun bernilai 318 karat dan harganya lebih dari 500 crore atau hampir 1 triliun rupiah. Wow, selain itu siapapun yang memiliki berlian tersebut dipercaya akan selalu mendapatkan keberuntungan. तो तुमने अंदर घुसने का पूरा प्लान बना लिया था. लास्ट मोमेंट उस
Rajan menjelaskan kalau Pangeran Afrika akan membawa berlian Red Sun berkeliling dunia. Rehan berkata kalau pencurian itu akan sangat beresiko karena museum tersebut dijaga dengan sangat ketat dan memiliki sistem keamanan yang sangat canggih. वहाँ का security system top of the line है. It's unhackable. Tapi Rajan mengatakan alasannya mengajak Rehan karena dia tahu Rehan sangat handal dalam mencuri dan pernah beraksi dalam museum yang sama. Rehan bertanya kemana Rajan akan menjual berlian itu karena kalau sampai ketahuan maka mereka semua akan terancam. Rajan menjawab agar Rehan jangan khawatir karena dia telah menemukan orang yang bisa menjual berlian tersebut dan meminta Rehan agar fokus aja pada tugasnya. अगर और देना चाहे तो आपकी मर्जी. Tentu Rehan gak mau aksinya hanya cuma-cuma dan meminta agar membagi dua hasil penjualan berlian nanti. Rajan hanya tertawa karena Rehan sangat percaya diri ingin meminta bagian. Rajan meminta agar Rehan tinggal di kediamannya sampai misi berhasil agar bisa diawasi. जब तक काम नहीं होगा तो यहीं रहेगा. Di sisi lain, Vikram pergi ke apartemen Rehan untuk mencari tahu apa tujuannya kembali ke India. Di sana tiba-tiba Vikram dihubungi oleh Rehan dan meminta agar jangan terus mengikutinya karena sampai kapanpun Vikram gak akan pernah berhasil menangkapnya. Wah, gila sih. जेल की कैंटीन में Di keesokan hari, Rehan menghampiri seorang perempuan cantik mencenut Amburahoy bernama Farah yang ternyata merupakan istri dari Rajan. Rehan sangat terkesan karena Farah punya selera seni yang tinggi dan sangat jago dalam melukis. इनमें से शायद ऐसी कोई जगह हो जहाँ मैं नहीं गया हूँ. Gak lama Rehan mengunjungi museum tempat di mana berlian Red Sun disimpan untuk mempelajari sistem keamanan di sana. Rehan terus berkeliling dan akhirnya dia bisa secara langsung melihat berlian itu. Ternyata Rehan gak sendirian, Rajan juga ikut berkunjung karena ingin memastikan kalau Rehan menjalankan tugasnya. Di sana Rehan dan Rajan berbicara dengan seorang guide museum yang kita sebut aja Yanto aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini untuk menanyakan bagaimana sistem keamanan di sana. Bukannya curiga, Yanto malah memberitahu kalau museum itu dilengkapi dengan sistem yang sangat canggih, yaitu sinar laser yang bisa mendeteksi semua gerakan dan aktif pada malam hari. रात को 40 गार्ड्स नहीं, सिर्फ ये होंगे. ये है वो चक्रव्यूह जिसे. Mendengar hal itu, Rehan berkata kalau pencurian berlian akan sangat mustahil dilakukan, bahkan untuk keluar dari museum akan sangat kesulitan. Diketahui ternyata sinar laser tersebut gak membunyikan alarm saat mengenai para penjaga karena data DNA dan biometrik terdaftar hingga sistem bisa mengenali mereka secara otomatis. तुम कैसे निकलेगा? Rehan berkata kalau dia tahu cara mematikan sistem, yaitu dengan cara mereset komputer utama untuk mematikan server. Rehan sangat diuntungkan karena sistem yang digunakan mengikuti sistem Amerika hingga saat siang hari di sana berarti malam hari di India. Rehan menjelaskan kalau waktu untuk mereset sistem itu selama 6 menit dan dengan itu dia pun hanya punya waktu yang sedikit untuk beraksi. रीसेट का टाइम 6 मिनट का है और ये 6 मिनट के लिए लेजर्स बंद होंगे. Mengetahui kalau membutuhkan kata sandi untuk mematikan sistem, Rehan akan menyelinap masuk ke dalam ruangan Jennifer karena menurutnya hanya komputer miliknya yang mengendalikan semua sistem dalam museum. चाचा चौधरी. जब यहाँ तक सोचा है. Sementara itu, setelah tiba di India, Vikram menemui ayah Rehan menanyakan di manakah Rehan saat ini. Ayah Rehan malah berkata kalau dia udah gak menganggap Rehan sebagai anak dan saat ini hanya Afilah sebagai anak satu-satunya. Kemudian Vikram menjelaskan kalau belum lama ini Rehan telah masuk ke India dengan mencuri paspor seorang polisi. Mendengar hal itu, ayah Rehan berkata kalau dia gak bisa membantu Vikram karena telah lama gak ada kontak dengan Rehan dan tentu aja gak ada hubungannya dengan semua pencurian yang dilakukan Rehan. सारे इन्फॉर्मेंट नेटवर्क्स को एक्टिवेट करा. Di sisi lain, Rehan teringat saat di mana dia bertengkar dengan sang ayah dan karena hal itu dia pun diusir dari rumah. Rehan sangat menyimpan dendam pada ayahnya karena punya sifat yang sangat keras kepala. Hingga karena suatu hal sang ibu gak bisa diselamatkan meskipun sang ayah merupakan seorang dokter. You were right.
Setelah itu Rehan berbincang santai dengan Farah karena diketahui ternyata mereka pernah bertemu. Farah berkata kalau setelah mereka bertemu terjadi aksi pencurian yang sangat menggemparkan dunia. Dengan wajah yang penuh karisma, Rehan berkata kalau dia yang melakukan pencurian itu. Kemudian Farah menanyakan apakah Rehan percaya kalau Rajan gak akan menyakiti ayahnya setelah berhasil mendapatkan berlian. Rehan bercerita kalau Rajan merupakan orang yang sangat unik. Selain mengajak kerjasama, dia juga terus memeras bahkan mengancam. Tentu Farah semakin bertanya-tanya dan penasaran kalau kemungkinan Rehan punya rencana lain dan gak akan menuruti perintah dari Rajan. Keesokan harinya, Rehan dan Rajan kembali ke museum untuk mendapatkan sandi komputer milik Jennifer. Demi memastikan keberhasilan aksi dan mengetahui cara kerjanya, Rajan memberikan kacamata canggih agar digunakan oleh Rehan. कैमरा की नजर में है बिना मैन ऑन मैन Gak lama Rehan bersama anak buah Rajan masuk ke dalam museum dan mencatat apapun yang bisa mereka temukan. Seketika Rehan menyadari kalau ada kelemahan karena kamera pengawas punya blind spot yang artinya ada titik yang gak bisa terekam. Kemudian Rehan mengambil kartu akses dari penjaga agar dia bisa masuk ke dalam ruangan Jennifer. Tanpa berlama-lama, Rehan langsung membersihkan keyboard komputer dan menyemprotkan cairan agar saat Jennifer menghidupkan komputer, kata sandi yang diincar itu bisa mereka dapatkan. Rehan memerintahkan anak buah Rajan menyamar menjadi petugas pengawas dan mematikan listrik museum agar Jennifer membuka komputer untuk memulihkan kembali server karena listrik sempat mati. Ternyata semua aksi itu berjalan sesuai rencana dan terlihat Jennifer lagi memulihkan server. Dari tempat persembunyian, Rehan terus mengawasi sambil memperhatikan gerak-gerik Jennifer. Setelah dipastikan kalau Jennifer udah keluar ruangan, dengan sangat cepat Rehan mengecek keyboard untuk mendapatkan sandi komputer. And that's it. पासवर्ड मिल जाएगा. Tapi karena ada barang yang tertinggal, Jennifer kembali ke ruangannya dan mengambil charger HP dalam lemari. Beruntung Rehan telah keluar dari lemari dan bersembunyi di balik jendela. Tapi ternyata Jennifer menyadari kalau jendela ruangannya terbuka dan segera mengeceknya. Situasi menjadi sangat menegangkan, tapi beruntung Rajan datang tepat waktu, kemudian mengajak Jennifer berkeliling museum. Mr. Olak? Setelah berhasil mendapatkan sandi komputer, Rehan langsung memberikannya pada Rajan. Rehan sangat berterima kasih karena Rajan datang tepat waktu hingga dia gak sampai ketahuan oleh Jennifer. Melihat sandi yang didapatkan masih berupa karakter acak, Rajan mengancam akan menghabisi Rehan kalau gak menyelesaikan tugasnya karena 3 hari lagi aksi pencurian akan dilakukan. Scene berpindah ke kota Istanbul, Turki, di mana kita diperlihatkan dengan seorang mafia yang merupakan klien dari Rajan bernama Mosa lagi menyaksikan permainan ekstrim untuk kesenangan orang-orang kaya. Ya, kurang lebih kayak Squid Game gitulah, di mana para peserta akan saling bunuh dan orang-orang kaya memilih siapa peserta yang bisa bertahan. Terlihat 4 peserta telah bersiap melakukan permainan dengan menembak satu sama lain menggunakan revolver yang hanya diisi 1 peluru. Mosa dihubungi oleh Rajan dan hal itu membuat Mosa sangat kesal karena mereka masih punya urusan yang belum beres. Rajan memberitahu kalau dia akan membawakan berlian Red Sun dan akan membagi hasil penjualan agar urusan mereka bisa selesai. Mosa mengingatkan agar jangan sampai mengecewakannya karena Rajan pernah merasakan konsekuensi akibat membohonginya. Sementara itu Rehan yang tahu kalau Rajan gak ada di rumah segera mengajak Farah keluar untuk jalan-jalan di taman. Farah sangat berterima kasih karena setelah menikah dengan Rajan, dia sama sekali gak pernah keluar dari rumah. Ternyata Rehan mengajak Farah mengawasi ayahnya yang setiap malam selalu jalan-jalan di taman. Mengetahui kalau Rehan bertengkar dengan sang ayah, Farah bercerita kalau sejak kecil dia telah kehilangan ibunya dan Farah mengingatkan agar Rehan kembali berbaikan dengan sang ayah karena kalau suatu saat ayahnya berpulang, Rehan pasti akan sangat-sangat merindukannya. Mendengar hal itu Rehan semakin terkesima pada Farah dan berjanji akan
membawanya keluar dari cengkraman Rajan. Hingga singkat cerita, akhirnya Farah dan Rehan menjadi semakin dekat dan mereka pun punya hubungan gelap. Waduh. Keesokan harinya, Rehan pergi ke sebuah penginapan untuk mencari temannya, yaitu Anan. Rehan yang menjadi buronan itu langsung diberitahukan keberadaannya pada Vikram dan tanpa pikir panjang, para polisi segera pergi untuk menangkap Rehan. Gak lama Rehan tiba di kamar Anan dan langsung menunjukkan sandi komputer milik Jennifer. Entah apa tujuannya, seketika Rehan menunjukkan foto seorang duta besar Inggris bernama Simon. Di luar, para polisi tengah bersiap masuk ke kamar Anan, tapi ternyata mereka berhasil kabur tepat waktu dan lagi-lagi Vikram gagal menangkap Rehan. Para polisi pun terus mencari jejak hingga Vikram berhasil menemukan potongan kertas yang bertuliskan seperti sebuah sandi. Vikram teringat dengan koran yang dipegang oleh penjaga hotel dan sontak dia pun segera mengeceknya. Vikram menduga kalau Rehan akan melakukan pencurian berlian Red Sun dan tanpa pikir panjang dia pun pergi menemui Jennifer. हमारा पासवर्ड teardrop 81 ही था. Vikram langsung mengonfirmasi kata acak yang dia temukan tadi dan benar aja itu merupakan sandi komputer milik Jennifer. Vikram meminta agar Jennifer gak mengubah sandi komputer miliknya karena Vikram terpikir dengan sebuah rencana untuk menjebak Rehan saat dia lagi melakukan aksi pencurian nanti. Vikram berkata kalau itu merupakan kesempatan emas untuk menjebloskan Rehan ke dalam penjara. उतना ही आपको भी. Sementara itu, setelah menemui Anan, Rehan kembali ke markas Rajan dan seketika merasa khawatir kalau Rajan telah tahu hubungan gelapnya dengan Farah. Rajan menunjukkan sebuah lukisan abstrak yang ternyata itu merupakan darah orang yang sebelumnya membuat Rajan kesal dan gagal melakukan pekerjaan. Tapi Rehan semakin bertekad untuk membawa Farah pergi karena kalau dibiarkan terus bersama Rajan, maka hidupnya akan sengsara dan penuh ketakutan. Best of luck for tomorrow. Keesokan harinya, Rehan bersama Rajan kembali berkumpul karena waktu pencurian udah semakin dekat. Rehan menduga kalau selama ini berlian Red Sun udah tiba di museum milik Jennifer karena besok akan dipamerkan kepada para pengunjung. Dalam beraksi nanti, Rehan akan masuk sendirian ke dalam museum dan meminta anak buah Rajan agar berjaga di luar. Hingga di malam hari, Rehan masuk ke dalam sebuah terowongan rahasia peninggalan penjajahan Inggris yang terhubung langsung ke dalam museum. Di waktu yang sama, Rajan mengawasi aksi pencurian itu melalui kacamata berteknologi tinggi yang digunakan oleh Rehan. Gak perlu waktu lama, akhirnya Rehan berhasil masuk ke dalam museum dan langsung meretas semua sistem keamanan. Rehan hanya punya waktu 6 menit untuk mencuri berlian Red Sun sebelum sistem kembali dipulihkan. Sementara di ruang kendali, Jennifer dan Vikram terus mengawasi kamera pengawas dan menantikan kedatangan Rehan. Akhirnya Rehan berhasil masuk ke dalam jebakan, tapi Vikram gak buru-buru memulihkan sistem pengawas karena dia ingin langsung menangkap Rehan agar puas. Copy. Saat akan masuk ke ruangan utama, tiba-tiba Rehan melihat kamera pengawas yang memindai dengan sangat cepat. Rehan menyadari kalau aksinya udah diketahui dan karena gak mau mengambil resiko, akhirnya Rehan pun membatalkan aksi pencurian itu. Vikram memarahi Jennifer karena memperbaiki kamera pengawas tanpa sepengetahuannya dan karena gak mau gagal lagi, Vikram memerintahkan para anak buahnya agar segera menangkap Rehan. Vikram yang sejak tadi terus mengawasi kamera pengawas mengetahui kemana Rehan kabur hingga akhirnya mereka pun saling berhadapan. Melihat Vikram menodongkan pistolnya, Rehan pun akan menyerahkan diri, tapi ternyata itu merupakan pengalihan hingga mereka pun langsung terlibat aksi baku hantam. Setelah melewati pertarungan yang cukup sengit, akhirnya Rehan berhasil kabur melalui tali yang udah dia siapkan, tapi kemudian
Anan datang tepat waktu dan mereka pun segera pergi dari sana. Melihat hal itu, Vikram merasa sangat kesal karena gagal menangkap Rehan, dan di waktu yang bersamaan Rajan juga merasa sangat kecewa karena Rehan gagal menjalankan tugasnya. Keesokan harinya, Jennifer memarahi Vikram karena telah berani menjebak pencuri dengan mengumpankan berlian Red Sun. Akibat kejadian itu, Pangeran Afrika yang kita sebut aja Opik aja lah ya, anjir, Pangeran Afrika Opik sangat marah pada Jennifer karena telah membahayakan barang berharga miliknya, dan tanpa kompromi akhirnya berlian itu pun kembali dibawa pulang. मैं जो कह रहा हूँ एक बार मेरी बात Di tempat lain, Rajan terus dihubungi oleh Mosa karena gak memenuhi janji memberikan sebagian hasil penjualan berlian curian. Akibat hal itu, Rajan memerintahkan anak buahnya agar menghabisi Rehan karena telah gagal menjalankan tugas. Meskipun terus-terusan dihajar, Rehan sama sekali gak terlihat ketakutan, bahkan membuat anak buah Rajan kecapean. Dalam kondisi bersimbah darah, Rehan masih meminta untuk nyebat dulu. Setelah itu Rehan minta maaf karena rencana yang dia jalankan gagal, tapi Rehan punya rencana lain agar bisa mencuri berlian Red Sun milik pangeran. Asisten kepercayaan Rajan yang kita sebut aja dia Emul terus mengoceh kalau Rehan akan menipu Rajan. Kemudian Rehan menjelaskan kalau saat ini Opik sangat resah karena pamerannya gagal dilakukan, bahkan sampai membatalkan semua tur pameran berlian miliknya. Rehan berencana akan melakukan aksi pencurian dalam pesawat saat Opik pulang dari India. तो वो क्या कर सकता है पता है मुझे भी. Rajan bertanya bagaimana cara mencuri berlian itu karena Opik pasti pulang dengan menggunakan pesawat jet pribadi, dan ternyata Rehan akan mensabotase penerbangan itu dengan merusak pesawat yang ditumpangi Opik hingga membuatnya gak punya pilihan lain dan harus terbang menggunakan pesawat komersil. Lagi dan lagi Emul kembali mengoceh dan berusaha meyakinkan Rajan kalau Rehan kemungkinan akan menipu. Kesal karena banyak bicara, akhirnya Rajan menghabisi Emul dengan sangat kejam. Gak bisa diem sih. Rajan mengancam akan menghabisi ayah Rehan kalau dia sampai gagal lagi. Mendengar kalau Rajan udah sangat paham dengan kebiasaan ayahnya, mau gak mau Rehan harus berhasil karena kalau sampai gagal maka nyawa sang ayah akan dipertaruhkan. Beberapa saat kemudian, Rehan dan Rajan langsung membahas apa aja yang akan dilakukan. Rehan meminta agar Rajan menyediakan paspor dan mengajak Farah agar menjadi partner untuk menemaninya mencuri berlian karena Farah merupakan orang yang sangat dipercaya oleh Rajan. Gak mau aksi itu sampai gagal lagi, akhirnya Rajan mengizinkan Farah untuk menemani Rehan. Keesokan harinya, Rehan, Rajan, dan para anak buahnya pergi ke rumah seorang pilot bernama Ashar yang menjadi pilot pesawat untuk membawa berlian milik Opik. Rajan menugaskan agar anak buahnya menculik keluarga Ashar agar menuruti perintah saat aksi pencurian dilakukan. Time to phone a friend. Hingga di malam hari, Rajan menghubungi Mosa agar bersabar karena berlian yang dijanjikan itu gak lama lagi akan segera dia dapatkan. Mosa meminta agar Rajan menemuinya karena ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Rajan. Akhirnya Rajan tiba di kediaman Mosa, dan setibanya di sana Rajan sama sekali gak disambut hangat karena berlian yang dia janjikan masih belum bisa Mosa dapatkan. Secara tiba-tiba Mosa berkata kalau lebih baik uang dari penjualan berlian nanti dibagi dua dengan bagian 50-50. Rajan sangat gak menyangka padahal dia masih belum bisa memenuhi janji untuk membawa berlian Red Sun ke hadapan Mosa. 50-50. Sementara itu Rehan dan Anan pergi ke kantor kedutaan Inggris untuk menukarkan koper milik Simon karena akan dibawa saat terbang bersama Opik. Entah apa tujuannya, tapi Rehan terlihat sangat senang karena berhasil membawa koper milik Simon. Kemudian Rehan pergi menemui ayahnya dan sontak kedatangannya itu membuat sang ayah sangat kaget. Rehan mencoba agar membuat sang ayah gak lagi marah dengan bercerita tentang masa kecil Rehan yang selalu diajak bermain ke taman. Bukannya luluh, sang ayah malah berkata kalau dia sangat kecewa pada Rehan yang memilih menjadi seorang pencuri. जेब भारी करने निकल पड़ा।
Rehan menjelaskan kalau saat ini sang ayah lagi terancam karena seorang mafia telah menjebaknya dan dengan sekuat tenaga, Rehan akan menjaga kalau perlu sampai berkorban nyawa. Gak mau larut dalam kesedihan, akhirnya Rehan pun pergi meninggalkan sang ayah. Di tempat lain, Vikram lagi membaca tentang berlian Red Sun dan dia mendapat informasi kalau Opik akan membawa pulang berlian itu ke rumah singgahnya yang berada di London. Vikram menjadi curiga setelah tahu kalau Opik akan terbang menggunakan pesawat komersil. Vikram pun segera mengajak para anak buahnya pergi ke bandara untuk mencegat pesawat yang membawa Opik beserta berlian itu. Dalam perjalanan, Vikram menjelaskan kalau Rehan dipastikan akan melakukan pencurian dalam pesawat. Vikram juga telah mendapatkan informasi kalau pesawat jet pribadi milik Opik telah disabotase hingga mau gak mau Opik memilih terbang menggunakan pesawat komersil. Sementara itu Rehan, Farah, Rajan beserta anak buahnya terlihat sangat mudah melewati petugas imigrasi bandara. Lagi dan lagi Vikram gagal menangkap Rehan karena mereka terlambat datang. Vikram menugaskan anak buahnya agar mengirimkan data Rehan kepada kru pesawat agar saat landing nanti Rehan bisa langsung ditangkap. Gak mau kehilangan cara, Vikram meminta bantuan dari temannya agar menyerbu pesawat yang membawa Rehan dan tentu mengamankan berlian Opik. Gak lama pramugari langsung mencari Rehan, kemudian Rajan yang telah tahu hal itu meminta agar Rehan bersembunyi sampai situasi aman. Mendengar kalau Rehan gak ditemukan dalam pesawat, Vikram merasa semakin kesal. Saat situasi udah mulai aman, akhirnya Rehan keluar dari tempat persembunyian, tapi dia ketahuan oleh seorang pramugari. Beruntung pramugari itu gak curiga dan membiarkan Rehan untuk kembali ke kursi. Rehan meminta agar Farah segera bersiap karena sebentar lagi dia harus beraksi. Seketika Rehan sangat takjub pada kecantikan Neneng Farah saat menggunakan seragam pramugari. Farah pergi ke ruangan khusus tempat di mana Opik beserta anak buahnya untuk memberikan handuk hangat yang ternyata udah dikasih bunga yang sangat beracun. Dengan dosis yang sangat tinggi, gak perlu waktu lama Opik dan para anak buahnya langsung pingsan. Setelah Opik tertidur, Farah menyuntikkan cairan berbahaya ke leher Opik agar saat bangun nanti Opik merasakan sakit yang sangat hebat. Gak lama akhirnya Opik terbangun dan merasakan sakit yang sangat luar biasa hingga membuatnya penuh keringat dingin. Ternyata Rehan menyamar menjadi seorang dokter dan diminta bantuan untuk segera menyembuhkan Opik. Is the pain here? Here? Aksi itu berjalan mulus sesuai rencana hingga Rehan berhasil membuat Opik kembali pingsan. Rehan meminta untuk berbicara dengan pilot yang gak lain dan gak bukan adalah Ashar karena kondisi Opik udah semakin parah dan harus segera diselamatkan. Ternyata itu hanya tipuan karena Rehan meminta agar mendaratkan pesawat di Turki. Melihat semua keluarga yang lagi disandra tanpa pikir panjang, Ashar menuruti meskipun aksi itu sangat mustahil dan bisa membunuh semua penumpang. Vikram yang mendengar kalau pesawat itu akan mendarat di bandara Istanbul tiba-tiba mendapat informasi kalau pesawat itu akan mendarat di tengah kota. Vikram sama sekali gak habis pikir karena apa yang dilakukan itu bisa membuat semua penumpang tewas karena hal itu tentu aja sangat beresiko. Di sisi lain terlihat Mosa dan para anak buahnya lagi membuat jalur pendaratan pesawat dan akhirnya Ashar akan segera mendaratkan pesawat tersebut. Kemudian Rehan mengajak Rajan agar membuka brankas yang menyimpan berlian Red Sun. Dengan sangat cepat Rehan berusaha membuka kode brankas agar saat pesawat mendarat berlian telah mereka dapatkan. Wah, gila sih rencananya. Secara tiba-tiba anak buah Opik bangun dari pingsan dan akhirnya langsung baku hantam dengan Rajan. Anak buah Opik itu berhasil membuat Rajan bahkan Rehan sangat kewalahan dan tentu memberikan perlawanan yang sangat sengit. Tapi setelah bekerja sama akhirnya Rehan dan Rajan bisa mengalahkan anak buah Opik tersebut.
Beberapa saat kemudian pesawat berhasil mendarat dengan selamat dan di waktu yang bersamaan Rehan juga berhasil membuka berangkas. Rajan sangat senang karena pada akhirnya dia bisa mendapatkan berlian Red Sun yang selama ini dia incar. Mereka pun kabur melalui jalur rahasia menuju terowongan bawah tanah yang terhubung dengan taman kota. Gak lama Vikram bersama kepolisian Turki tiba dan langsung mengepung pesawat agar saat Rehan keluar, dia bisa langsung menangkapnya. Sungguh sangat disayangkan karena untuk kesekian kalinya, lagi dan lagi Vikram gagal menangkap Rehan. Aduh, gagal maning son. Sementara itu Mossa merasa sangat senang karena kali ini Rajan berhasil memenuhi janji dan tentu aja gak lama lagi masing-masing dari mereka akan mendapatkan 500 miliar rupiah dari hasil penjualan berlian. On the other side, Di tempat lain kini Rehan lagi berduaan bersama Farah. Farah sangat memuji Rehan karena telah berhasil mencuri berlian Red Sun meskipun harus diberikan pada Rajan. Rehan berkata kalau dia gak sendirian dalam melakukan aksi pencurian itu hingga Farah sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya lagi Rehan rencanakan. Bye, Rehan mengajak Farah pergi bersamanya dan meninggalkan Rajan yang selalu bersikap kasar kepadanya. Farah memohon agar Rehan jangan sampai melakukan hal itu karena kalau sampai ketahuan Rajan akan menghabisi mereka berdua. Tapi Rehan terus meyakinkan Farah agar lebih mendengarkan isi hatinya dan percaya kalau Rehan benar-benar mencintainya. Beberapa saat kemudian Rehan menemui Rajan untuk minta agar jangan lagi mengusik sang ayah karena Rehan telah berhasil menjalankan perintah. Rehan menyadari kalau Rajan ternyata mempermainkannya hingga Rehan pun bercerita tentang sebuah kisah seekor singa yang dikelabui oleh seekor kelinci. और दूसरी बात, आप राजा होने Tiba-tiba anak buah Rajan yang sejak tadi bersiap dengan pistol merasakan kesakitan yang hebat di tenggorokan karena ternyata Rehan telah menuangkan racun pada minumannya. Rehan terus melanjutkan cerita hingga pada akhirnya Rajan sadar kalau cerita yang dimaksud adalah tentang dirinya dan Rehan. पार्टनर मूसा का शहर, क्योंकि मुझे तेरी Rehan menjelaskan kalau berlian Red Sun yang dibawa oleh Mossa merupakan berlian palsu yang dibawa seorang duta besar Inggris yang gak lain dan gak bukan adalah Simon. Rehan berterima kasih pada Rajan karena telah memintanya bersembunyi di dek pesawat karena saat itulah dia menukarkan berlian asli yang terdapat dalam berangkas dengan berlian palsu yang terdapat dalam koper Simon. Tentu aja Rajan menjadi sangat murka pada Rehan hingga aksi baku hantam pun terjadi. Meskipun punya badan yang gak terlalu tinggi, Rehan berhasil memberikan perlawanan yang sangat sengit hingga akhirnya berhasil menghabisi Rajan. Tanpa berlama-lama Rehan langsung mengikatnya dan sebelum pergi dia mengembalikan satu batang rokok yang sebelumnya pernah anak buah Rajan berikan. Di tempat lain Mossa yang saat ini menemui calon pembeli merasa sangat marah karena berlian itu palsu. Tentu Mossa menjadi sangat murka dan berniat akan menghabisi Rajan karena telah berani mempermainkannya. Gak berselang lama, Mossa beserta para anak buahnya tiba di kediaman Rajan, tapi Rajan mencoba membela diri karena dia juga telah dipermainkan dan ditipu oleh Rehan. Melihat Mossa yang sangat emosi dan kesetanan, Rajan melihat pipa gas yang bocor dan berniat akan meledakkan tempat itu bersama Mossa dan para anak buahnya. Rajan meminta korek api kepada anak buah Mossa dan dengan santainya dia langsung menghisap sebatang rokok dan tiba-tiba beberapa waktu kemudian Rehan telah berada di kota London mengambil kembali koper milik Simon yang terdapat berlian Red Sun yang asli. Gak lama Rehan berhasil masuk ke apartemen Simon dan dengan cepat langsung mengambil berlian tersebut.
Sementara itu saat ini ayah Rehan lagi menonton berita tentang ledakan yang terjadi di rumah Rajan. Berdasarkan hasil investigasi, ternyata Rajan menjadi pemodal sindikat kejahatan dan sebagian investasinya bersumber dari uang gelap. Ayah Rehan sangat terkejut karena belum lama ini Rajan telah berinvestasi kepadanya. Afi memberitahu kalau sang kakak telah mengurus semua uang yang telah diinvestasikan oleh Rajan hingga sang ayah gak akan menjadi kejaran polisi. Seketika ayah Rehan menangis karena merasa bersalah telah mengusir Rehan, padahal tanpa sepengetahuannya, Rehan selalu mengutamakan kepentingan keluarga. Beberapa waktu kemudian terlihat Rehan lagi berduaan bersama Neneng Farah dan mereka pun memutuskan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius sambil menikmati uang hasil dari penjualan berlian curian. Tapi di sana Farah sangat kaget karena ternyata Rehan berencana akan melakukan aksi pencurian yang jauh lebih besar. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, enak banget Mamang Rehan, udah dapat duit banyak, dapat cewek cantik pula. Oke lah, kita lanjut tisam aja yuk. Titip salam, dan tisam kali ini datang dari Supriyatna Uci. Tisam Kang Kangge murang kalih abdi nuju di Indonesia Bandung. Mutia Putri, ayah kangen neng, hatur nuhun kasadayana, salam dari TKW Taiwan. Wah, makasih banyak ya Bradku, pejuang nafkah, sehat selalu dan lancar rezekinya, oke? Oke lah Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu, salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.